Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sangat saya banggakan. Sekali lagi semangat Bapak Ibu, Iskala akan memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk kita semua. Kita akan merasakan sejahtera bersama Iskala. Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi lagi melanjutkan hasil training dari Bapak CEO kita, yaitu Bapak Charlie Abdullah. Bapak Ibu, melanjutkan dari beberapa pelatihan kemarin, yaitu kita mengenali tentang beberapa kelebihan ya dan strategi kita, bagaimana akun kita bisa menjadi akun yang lebih bagus, lebih baik, dan tentunya adalah mendekati keberhasilan di dalam kita selling produk ya. Baik, langsung saja kita masuk pada sesi copywriting. Nah, di dalam copywriting itu memang kita harus tahu ya, seni dan teknik ya, cara menulis kata-kata yang bertujuan itu menarik perhatian, membangun minat, menciptakan keinginan, dan mengajak seseorang melakukan tindakan tertentu ya. Maka sebetulnya tujuan copywriting itu adalah mempengaruhi si pembaca agar yang pertama mau ngeklik link kita ya, yang kedua mau bertanya tentang produk yang kita selling, yang ketiga adalah supaya mau membeli produk kita, yang keempat yaitu mau bergabung menjadi mitra kita, dan berikutnya supaya mereka mau mengikuti akun atau komunitas kita. Begitu ya kurang lebihnya. Jadi tujuannya copywriting itu apa? Jadi supaya kalau kita itu belajar lebih bagus ya, jadi jangan nanggung-nanggung ya. Kalau kita nanggung, kita nanti kalau nggak berhasil mengeluh kenapa nggak berhasil. Nah, ini ada beberapa cara, strategi, trik yang diberikan oleh Bapak Charlie sebagai CEO Iskala ya, sekaligus beliau adalah menjadi pakarnya afiliator, tentunya banyak pengalaman di bidang affiliate. Bapak Ibu, langsung intinya bahwa di dalam copywriting itu kita harus menggunakan soft selling begitu ya. Bahasanya adalah dalam affiliate itu marketing fokus utama bukan memaksa orang untuk membeli, seakan-akan kita nggak jualan, tetapi memberikan rekomendasi yang bermanfaat ya, seperti seorang teman membantu teman gitu ya. Yang berikutnya adalah seakan-akan orang itu tidak suka dijuali gitu ya, sehingga sebagian besar pengguna media sosial itu kurang nyaman ya dengan promosi yang terlalu agresif, tetapi lebih terbuka ya terhadap saran dan pengalaman yang relevan ya. Jadi sebetulnya itu orang suka berbelanja karena rekomendasi gitu. Jadi keputusan membeli seringkali muncul karena adanya kepercayaan terhadap rekomendasi dari teman, dari keluarga, atau orang yang dianggap kredibel gitu ya. Berikutnya adalah link itu harus terlihat sebagai solusi. Jadi link yang kita bagikan itu sebaiknya hadir sebagai jawaban atas masalah atau kebutuhan audiens, bukan sekedar ajakan membeli produk gitu ya. Jadi berikutnya adalah bukan ajang tempat brosur promosi ya, istilahnya begitu. Bukan brosur promosi, tetapi kita harus menghindari bahasa yang terlalu menjual ya. Fokuslah pada manfaat, pengalaman, hasil, dan solusi yang bisa didapatkan pengguna begitu ya. Jadi pada intinya bahwa tugas seorang afiliator itu bukan menjadi penjual, tetapi menjadi pemberi solusi
dan rekomendasi yang terpercaya ya. Ketika orang merasa terbantu, mereka akan lebih tertarik untuk mengklik link dan mengambil keputusan yang nyaman. Jadi jangan menjual produk ya, jelaskan masalah yang bisa diselesaikan oleh produk tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah ada 4 langkah yang membuat tangan orang itu gatel ingin ngeklik. Nah, 4 langkah itu apa? Yang pertama ya, attention, yaitu perhatian. Jadi tahap pertama ini adalah menarik perhatian audiens kita dengan mengangkat masalah atau kebutuhan atau keluhan yang sering mereka alami. Contoh ya, ada yang sering sakit punggung saat menyapu rumah ya, contoh ya. Kemudian ada langkah yang kedua, yaitu mengandung interest ya. Jadi interest, ketertarikan. Artinya setelah perhatian didapat, berikan solusi atau manfaat yang membuat audiens tertarik untuk mengetahui lebih lanjut ya. Contoh kalimatnya, sejak pakai sapu otomatis ini bersih-bersih selesai dalam hanya 5 menit. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah nomor ketiga, yaitu di share atau keinginan. Bangun keinginan audiens dengan menunjukkan manfaat nyata, kemudahan atau hasil yang bisa mereka rasakan. Contoh kalimat, apalagi ada promo free ongkir. Begitu ya. Berikutnya adalah ya 4 langkah yang terakhir, yaitu action. Artinya mengandung tindakan. Jadi ajak audiens melakukan langkah berikutnya seperti klik link ya, bertanya atau melihat produk. Contoh kalimatnya, klik link di bawah untuk lihat detail dan harganya. Nah, jadi formulanya adalah mengandung AIDA, yaitu A, attention ya, menarik perhatian, I, interest, membangun ketertarikan, D, share, menumbuhkan keinginan, dan A, action, mengajak bertindak. Jadi kesimpulannya, formula AIDA adalah senjata utama dalam copywriting. Dengan menarik perhatian, membangun minat, menciptakan keinginan, lalu mengarahkan tindakan, peluang orang mengklik link dan membeli produk akan jauh lebih besar. Ya, sekali lagi, jangan langsung menawarkan produk, bangun dulu perhatian, ketertarikan, dan keinginan, lalu ajak mereka bertindak. Demikian ya, langkah-langkah 4 langkah yang sudah kita sampaikan. Berikutnya adalah kita bisa menyusun kalimat tersebut ya dengan formula AIDA tadi dengan sebuah kalimat utuh ya, yaitu mengandung formula AIDA, yaitu attention, interest, desire, dan action ya. Jadi nanti kita gabungkan beberapa contoh ya, dari 4 formula tadi, jadikan satu kesatuan kalimat yang utuh, itu akan menjadi caption ya. Jadi nanti caption akan mempengaruhi ketertarikan dari produk yang akan kita share. Contoh, ada yang sering sakit punggung nyapu rumah, semenjak pakai sapu otomatis ini beres 5 menit. Apalagi ada promo free ongkir nih, cek di sini, klik gambarnya. Nah, itu kalau kita satukan dari formula AIDA tadi ya, beberapa fungsi 4 langkah tadi. Berikutnya ada cerita singkat ya, mengalahkan katalog panjang. Gunakan kalimat sudut pandang pertama.
aku, saya. Kemudian bahas pengalaman pemakaian, kemudian seolah ngobrol di warung kopi, lalu spill linknya secara natural. Nah, sekarang contoh copywriting produk di skala secara global. Nah, contoh ini ada produk Taiko Crash Cumi Kembang. Ya, jadi ini bisa kita lihat kalimatnya. Cari camilan awet buat temen nonton drakor bun, nyetok Taiko Crash Cumi Kembang ini aja. Porsinya gede, kriuknya nagih, dan pastinya 100% halal. Diskon gila 50%, dari 55.000 jadi 27 ribuan doang, Mak. Pantesan diborong sampai 240.000 bungkus. Buruan amankan stok toples di rumah. Klik di sini. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian ada contoh yang kedua, produk buku anak menanti adik bayi. Nah ini ada kalimat juga yang sudah kita kumpulkan sesuai dengan formula AIDA. Contoh kalimatnya, bingung ngasih tahu si kakak bakal punya adik biar enggak cemburu bun, bacain buku menanti adik bayi ini deh, bahasanya simple, gambarannya lucu, bikin anak paham, harganya cuma 15 ribuan loh bun, solusi murah meriah anti anak tantrum. Yuk bacain buat si kakak ya malam ini, order bukunya di sini. Ini produk berikutnya yaitu Rabito Tile Cleaner. Rabito Tail Cleaner. Oke. Nah, kalimatnya, capek nyikat kerak kamar mandi sampai tangan keriting, Mak. Semprot Rabito Tail Cleaner ini aja, kerak bandel langsung luntur tanpa tenaga ekstra. Wanginya juga enak, nggak nyegrak, mumpung diskon dari 62.000 jadi 38 ribuan aja bun. Udah diborong 183.000 emak-emak se-Indonesia. Sayangi tenagamu, Mak, langsung ambil diskonnya di sini. Nah, itu beberapa contoh produk yang menggunakan caption ya. Jadi beberapa kata-kata yang mengandung formula AIDA. Jadi kita yang ketika sudah menggunakan formula AIDA ini menunjukkan keseriusan kita ya di dalam berbisnis ya, affiliate ini dengan cara-cara strategi yang lebih hot ya, lebih menarik begitu ya. Dan berikutnya Bapak Ibu, kita harus take action. Dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Yang pertama, sebagai pekerjaan rumah, rapikan profil WA, FB, IG dan lain-lain. Buat akun Thread yang juga yang belum ya, silakan, semuanya sesuai dengan yang sudah kita anjurkan ya, supaya akun-akun kita ini menjadi akun yang lebih baik dan profesional. Jadi buat akun termasuk copywriting ya dengan formula AIDA tadi di masing-masing akunnya. Berikutnya, persiapkan mental untuk masuk ke metode berikutnya, pembelajaran dan praktek langsung ya pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini dengan baik ya, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kemudian mudah-mudahan kita semuanya selalu sukses bersama Iskala dan semangat ya, jangan sampai kendor. Iskala akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.